وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Saya dahulu adalah seorang murid dari Khalil Bustami dan Aziz Ridwan, salah satu orang di komunitas kami yang mendapat gelar LC. Maksudnya Ustadz Khalil, Ustadz Aziz itu adalah orang Jokam sebelumnya, dan saya termasuk orang yang kagum kepadanya. Tetapi saya merasa terusik dan tertipu. Saya kira gelar RC mereka lulusan Haramain Mekah. Ternyata mereka hanya lulusan Libya yang ada di Indonesia. Benar, gelar LC-nya itu dari Indonesia. Dan itu juga diceritakan tuh, bahwa beliau berdua itu gelar LC-nya didapat di Indonesia. Bahkan waktu wisuda di Libya juga foto-fotonya juga diviralkan. Itu menunjukkan apa? Beliau berdua tidak menutupi bahwa beliau itu adalah lulusan Libya Jakarta. Adapun beliau mengatakan alumni Ma'had Haram, ya benar saja. Kenapa? Karena beliau menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA-nya, Mutawassit dan Tsanawiyahnya di mana? Di Ma'had Al-Haram. Sampean merasa tertipu karena ternyata yang sampean ikuti bukan gelar RC-nya bukan dari Mekah, tapi dari Libya. Pertanyaannya, sampean tahu nggak bahwa kurikulum di Libya dan Ma'had Haram itu kurang lebih sama, walaupun mungkin secara kualitas, terutama dari sisi kebiasaan berbahasa Arabnya, sedikit berbeda dengan yang di Saudi atau di Ma'had Al-Haram. Kalau tidak percaya, tanyakan atau kuliah sendiri. Kalau nggak percaya, kuliah sendiri di Libya, atau tanya kepada mubalek Jokam yang juga kuliah di Libya. Di Pondok Gede itu ada mubalek Jokam yang lulusan Libya. Di Bekasi Barat di pondoknya itu juga mubaleknya lulusan Libya. Coba tanya, apakah mereka yang lulusnya di Libya itu diajari akidah yang berbeda dengan akidah yang diajarkan di Makkah atau Madinah, Ma'had Haram atau universitas-universitas Saudi lainnya? Tanya yang bersangkutan. Jelas kok, di Pondok Gede itu yang lulusan Libya siapa, di Bekasi Barat itu yang lulusan Libya siapa, itu bisa ditanya. Apakah mereka yang belajar di Libya itu punya kepahaman yang sama seperti kepahamannya Jokam, atau dapat pelajaran akidah seperti akidahnya Jokam? Bisa dites saja. Mereka tanya, coba tanya dengan tegas, kamu bisa enggak menganggap kafir orang Islam di luar Jokam? Itu saja pertanyaan. Kalau jawabannya pelentat, sebenarnya kenapa? Dia bingung. Bingung apa? Mau mengatakan sesuatu atau mau menutupi sesuatu yang ada dalam hatinya. Tetapi mereka selalu berkata dan membanggakan dirinya bahwa mereka sekolah di Makkah sampai lulus dan mendapat gelar. Beliau berdua mengatakan alumni Ma'had Haram. Di Haram itu ada Ma'had Haram. Ma'had Haram itu yang mana? Ma'had Haram itu yang sekolah SMP dan SMA-nya itu Ma'had Haram. Kemudian yang untuk program S1-nya itu namanya Kulliyatul Haram. Kalau Ustadz Khalil, Ustadz Aziz mengatakan beliau adalah alumni Kulliyatul Haram, itu keliru. Tapi kalau beliau mengatakan alumni Ma'had Haram, benar. Akan tetapi sebenarnya mereka tidak sampai lulus. Tidak sampai lulus mana? Tidak sampai lulus S1 di kuliah Haram, tapi lulus SMA di Ma'had Haram. Sebenarnya
karena bermasalah dengan pemerintah Arab Saudi, sehingga mereka dideportasi dari sana dan dicekal untuk bisa masuk ke Arab Saudi sampai sekarang. Sebenarnya ini bukan aib beliau berdua, ini adalah aibnya Jukam. Beliau berdua itu dideportasi dari Arab Saudi karena dilaporkan oleh mantan-mantan Jukam bahwa beliau ini adalah anggota dari organisasinya Jukam, organisasi yang ma'ruf, anggota dari organisasinya Jukam yang salah satu akidahnya adalah menganggap Muslim di luar golongannya kafir. Beliau berdua dilaporkan demikian oleh mantan Jukam, sehingga karena akidah dari kelompoknya dia itu adalah akidah yang berbahaya, yaitu menganggap kafir Muslim di luar kelompoknya, maka beliau berdua dideportasi dari Arab Saudi. Nah, sebenarnya ini aibnya siapa ini? Ini aibnya Jukam. Apa aibnya? Bahwa akidahnya Jukam itu jelas diingkari oleh ulama-ulama Saudi. Bahkan kalau ditelusuri nggak hanya ulama Saudi saja, nggak hanya ulama Saudi, ulama sedunia mengingkari akidah seperti ini. Mereka mengetahui bahwa akidahnya Jukam itu adalah menganggap Muslim di luar kelompoknya itu kafir. Ada nggak yang bisa terima? Ada nggak ulama yang setuju dengan akidah seperti itu? Kalau katakan ulama Saudi gak murni, saya sing anggap murni sing endi? Saya ulama Indonesia, misalnya dari kalangan NU, Muhammadiyah, coba sampean tanya, ada nggak yang membenarkan akidah seperti ini? Menganggap Muslim di luar kelompoknya hukumnya kafir, Islamnya nggak sah. Ternyata selama ini Jukam bisa diterima oleh NU, oleh MUI karena ngapusi di luar, ketemu kiai-kiai, ketemu pengurus-pengurus MUI, tidak mengakui bahwa mereka menganggap kafir Muslim di luar kelompoknya, tidak mengakui bahwa mereka di dalam punya imam sendiri yang mereka biat. Jadi adanya Ustaz Khalil Bustami dan Ustaz Abdul Aziz Ridwan dideportasi dari Saudi dan di blacklist sampai sekarang, misalnya Allah alam apakah sampai sekarang atau tidak, itu bukan aib beliau berdua, bukan, tapi itu adalah aibnya jamaah. Kalaupun dikatakan aib beliau berdua adalah apa? Aibnya karena akidah beliau berdua dianggap sama dengan akidahnya Jukam. Di Saudi pun kalau diketahui orang-orang Jukam dengan akidah seperti ini diketahui oleh pemerintah, juga akan diusir dari Saudi sama. Apa perlu kita laporkan? Apa perlu kita laporkan ke pihak Saudi bahwa di negaramu ini ada sekelompok orang yang punya akidah seperti ini. Mereka menganggap Muslim di luar kelompoknya termasuk ulama-ulama haram, mereka anggap kafir. Mereka tidak mau sholat di masjid bareng Muslim yang lain, sholatnya di kos-kosannya, bahkan Jumatannya di kos-kosannya, orangnya itu. Jadi kalau ini dianggap aibnya Ustadz Khalil dan Ustadz Aziz, apa aib mereka adalah? Aib mereka waktu itu adalah mereka dianggap berakidah sama dengan akidahnya Jukam. Saya kok enggak ikut dilaporkan. Kenapa? Apa bedanya saya dengan Ustaz Khalil dan Ustaz Aziz? Karena saya berangkat ke Makkah itu di Indonesia bukan siapa-siapa. Saya di kalangan Jukam itu bukan guru yang dikenal, bukan mubalek yang dikenal seperti Ustaz Khalil dan Ustaz Aziz. Sehingga mantan-mantan Jukam mungkin kenalnya hanya dengan Ustaz Khalil dan Ustaz Aziz. Dengan saya, dengan Abdullah Masud nggak kenal sama Abdullah Masud. Alhamdulillah, selamat karena nggak dikenal. Dan bahkan sekolah mereka ternyata dibiayai, bukan dengan biaya sendiri. Betul, kita sekolah di Makkah itu dibiayai oleh keimaman Jukam. Dibiayai dari mana? Dari uang persenannya Jukam. Kita nggak mengingkari itu bahwa kita sekolah di sana dibiayai, nggak biaya sendiri.
Dan ternyata mereka sebisa mungkin ingin mendapatkan gelar RC meskipun diperoleh di Indonesia. Apakah ini aib? Kalau sampean berusaha ingin menyelesaikan pendidikan yang belum selesai, apakah itu aib? Bukan aib. Yang membuat saya semakin marah dan jengkel karena hal itu tidak pernah dijelaskan oleh mereka, sehingga mereka bisa menipu dan mengkhianati yang telah memberi kepercayaan dan membiayai mereka. Menipu dan mengkhianati versi orang yang menolak dakwah. Dan ini sejenis dengan ucapan orang jahiliyah. Ucapannya siapa? Kaumnya Nabi Saleh kepada Nabi Saleh. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, sebelum ini, sebelum apa? Sebelum kamu menampakkan dakwahmu, kamu adalah orang yang kami harapkan, orang yang kami gadang-gadang sebagai tokoh. Ini juga sama. Mereka merasa dikhianati. Itu karena apa? Karena mereka mengharapkan orang-orang yang mereka kirim untuk belajar ke Mekah itu pulang menguatkan akidah mereka yang salah. Gitu loh. Harapannya menguatkan akidah mereka. Tetapi kenyataannya, ilmu yang didapat di Mekah, kepahaman-kepahaman ulama-ulama nggak ada yang sama seperti kepahamannya Jukam. Kenyataannya di Mekah kita mendapati bahwa akidahnya Jukam ini salah. Lah kalau kemudian kita begitu pulang dari Mekah tetap menguatkan akidahnya Jukam, mengatakan wis akidah Jukam ini bener, kita nggak berusaha meluruskan akidah ini, itu namanya khianat yang sesungguhnya, mengkhianati orang yang biayai. Tapi kalau kita mau menyampaikan walaupun dengan risiko apa saja, apa itu namanya khianat? Tidak. Semoga yang membaca tulisan ini tidak tertipu seperti saya karena pernah bangga dan kagum kepada mereka. Yaitu tadi seperti ucapannya siapa? Kaumnya Nabi Saleh. Qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai